suatu hari diajak ngobrol sama ayah, di mana beliau memberitahu kepada saya bahwa maafin kami ya nak, ayah dan ibu sudah mantap bercerai. Ya, siapa yang tak kenal dengan artis, presenter sekaligus bintang sinetron berpostur mungil ini, Andara Early. Selebriti berwajah manis kelahiran Balikpapan 11 September 1979 ini memulai karir keartisannya saat memenangkan ajang pemilihan Gadis Sampul di tahun 1995. Kala itu dia masih baru menginjak usia 15 tahun. Menjadi artis kenamaan dan dikenal banyak orang ternyata tidak menjamin kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya. Beragam cobaan dan ujian harus dia lewati dengan keteguhan dan keikhlasan. Selama 20 tahun berkecimpung dan merasakan pahit manisnya kehidupan, ibu dari 2 anak ini akhirnya mendapatkan hidayah yang bahkan tak pernah dia cari. Di tahun 2014, Andara yang sudah menginjak umur 35 tahun memantapkan diri untuk berhijrah dan memulai hidup baru. Makan yang banyak ya. Kamu telur sayang? Ayah mana, Bu? Ayah belum pulang sayang, makan dulu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah gimana sih jam segini baru pulang kerja? Mana besok ayah harus berangkat lagi keluar kota? Mana waktu buat keluarga? Kerja terus keluar kota. Ibu harus ngertiin dong. Ayah keluar kota itu kan kerja, Bu. Kerja dan kerja. Kenapa ibu harus nanyain ini terus-terusan, Ibu? Curiga pula. Ibu tuh bukannya curiga ayah. Tapi ayah sadar nggak sih? Udah hampir sebulan ini ayah nggak pulang ke rumah. Anak-anak butuh ayah. Kasihan mereka. Mereka tanya ayah terus. Terus harus gimana, Ibu? Ayah kerja, Bu. Ayah keluar kota itu kerja. Ibu harus ngertiin dong. Semua untuk kita. Ayah cari uang untuk kita. Kenapa Ibu nggak paham-paham juga? Ibu, kenapa sih kita harus selalu berantem seperti ini? Sudah, makan sendiri. Udah sebulan ini ayah nggak pulang ke rumah. Ayahnya keluar kota yang kerja. Kenapa Ibu nggak paham-paham juga? Rumah tangga kedua orang tua Andara Early mulai retak dan goyah pada saat Andara Early berusia 15 tahun. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, Andara mencoba menjaga agar ketiga adiknya yang masih kecil tidak mengetahui tentang kondisi ketidakharmonisan keluarganya. pada saat aku udah mulai masuk usia remaja, dari SMP itu aku mulai mencium ada ketidakharmonisan dari kedua orang tua gitu. Dimana posisinya aku sebagai anak pertama punya 3 adik yang masih sangat kecil-kecil. Aku SMP, adikku otomatis jauh lebih kecil kan. Dimana aku sebagai anak sulung itu kayak merasa tiba-tiba punya beban kehidupan gitu yang kayak secara tidak langsung ini something bad going happen to my parents gitu. Jadi aku kayak waduh, udah punya feeling sana. Itu masih pas waktu SMP. Aku udah mulai nge-backup untuk gimana ngejagain adik-adik, dan itu mungkin karena naluri insting seorang kakak aja kali ya. Sejak kecil Andara Early memang bercita-cita menjadi seorang model terkenal. Gayung pun bersambut baik bagi cita-citanya. Tahun 1995, gadis mungil ini berhasil menjadi runner-up dan juara favorit di sebuah ajang pemilihan Gadis Sampul. Berkat kemenangannya ini, Andara Early berhasil memulai karirnya di dunia hiburan tanah air. Oke, siap.
you. Aku dikasih kesempatan untuk masuk ke dunia entertainment melalui wadah pemilihan sebuah majalah di tahun 90-an. Lingkungan baru lagi di mana aku punya lahan kehidupan baru lagi yang aku pikir di mana akhirnya aku mulai ke distract dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan permodelan. Di situ pada zamannya majalah, kemudian iklan, video klip. Sayangnya di saat karir keartisannya mulai berjalan lancar dan mulus, Andara harus menelan pil pahit. Dia harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Nih, aku beli baju baru loh. Bagus nggak? Ini buat ayah, ini buat ibu, dan ini buat adik-adik aku. Loh, ayah kok bawa koper? Ayah mau pergi lagi ya keluar kota? Maafin kami ya nak, ayah dan ibu sudah mantap bercerai. Enggak, ibu dan ayah nggak boleh cerai. Terus nasib aku dan adik-adik aku gimana ya? Ayah dan ibu udah nggak mungkin hidup satu rumah, tapi tanpa kedamaian. Tolong jaga adik-adik kamu ya nak. Ayah nggak boleh tinggalin aku ya. Maafin kami ya nak. Ayah jangan tinggalin aku dong ya. Ayah. Ayah. Kenapa harus bercerai sih ya? Aku sayang banget sama ayah. Kenapa tinggalin aku ya? Baru merasakan manisnya awal-awal menikmati hasil jerih payah uang sendiri dengan kendaliku sendiri. Mau beli ini nggak perlu minta izin sama orang tua karena ini saya yang saya hasilkan sendiri karena jerih payah saya gitu. Suatu hari diajak ngobrol sama ayah di mana beliau memberitahu kepada saya bahwa ada hal yang kalau sampai sekarang juga mungkin masih sedih gitu ya ngingetnya. Ada hal yang Early harus tahu, kata Papi. Early harus tahu kalau Papi sama Mami udah berpisah. Itu kayak apa ya? Kayak rasa ini feeling aku dari berapa tahun lalu dan ternyata terjadi gitu. Padahal aku nggak pengen, tapi aku harus siap apapun kondisinya. Jadi di situ aku ngerasa ini aku harus gimana dan aku nggak bisa memilih gitu. Aku tidak dihadapkan untuk aku harus memilih biarpun mereka memberikan penawaran itu mau ikut siapa, apakah mau ikut Mami atau mau ikut Papi gitu. Di situ aku benar-benar aku nggak mau milih karena aku nggak mau nyakitin salah satu pihak. Mereka orang tua aku biarpun apapun yang terjadi sama mereka tetap orang tua aku. Kesel pasti, marah pasti karena ini harus apa, disuruh milih nggak bisa milih, mau ikut Mami nggak bisa. Aku nggak mau nyakitin Papi juga, mau ikut Papi aku nggak bisa, aku nggak mau nyakitin Mami juga gitu. Jadi akhirnya aku anak umur 15 tahun, SMA kelas 1 waktu itu, aku memutuskan untuk aku hidup sendiri, di mana aku ngekos di belakang sekolahan gitu, dengan hasil uang sendiri yang aku peroleh dari kerja. Terus aku harus pikirin gimana caranya untuk aku bisa bertahan hidup, tapi tetap aku harus bisa menikmati masa remaja aku. Azan tuh. Gue sholat bentar ya. Jangan dulu. Ini kan make upnya belum kelar. Ya gimana dong, namanya orang muslim tuh wajib sholat. Emang lu gak sholat? Sholat gih, biar seimbang dunia sama akhirat lu. Nih, gue pinjemin mukena buat sholat.
Halah, ngapain lo nyuruh gue? Emang lo siapa? Allah itu nggak sayang sama gue. Makanya orang tua gue itu pisah. Ngapain gue deket-deket sama Allah yang gak sayang sama gue? Rugi, tau nggak? Astagfirullahaladzim, lu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Dosa lu. Di usianya yang masih dini, Andara Early tak mampu menerima kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya telah berpisah. Alhasil, kondisi kejiwaan dan emosional Andara Early menjadi labil dan tidak terkendali. Dan aku kayak masih belum nemuin jawabannya gitu. Sampai bertahun-tahun aku juga kayak masih penuh emosi, masih penuh kekesalan gitu. Jadi apapun yang aku lakuin tuh akhirnya ujung-ujungnya jatuhnya lebih yang karena untuk menyenangkan diri sendiri aja. Kerja bukan untuk sesuatu yang ibadah, tapi yang penting hari ini gue seneng gitu. Terserah orang tua gimana, terserah keluarga gimana. Marahnya tuh bener-bener marah yang kayak ngeluh terus, tapi ya ngeluhnya tetap sholat akhirnya kayak jadi ditinggalin gitu, karena ngerasa ngapain sholat, Allah pun kayaknya nggak sayang kok sama gue gitu. Dia bikin jadi kayak begini, bikin nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu kan, pikirnya gitu, harus punya beban semua ditanggung sendiri. Sebagai kakak harus mikirin adik-adik, terus juga dari kerjaan harus menghidupi atau menafkahi diri sendiri di usia muda, punya kepikiran juga nanti adik-adik makan apa gitu kan. Itu semuanya kayak jadi hal-hal yang bertahun-tahun aku kayak udahlah ngapain sih sholat. Padahal sebelumnya tuh aku kayak dari SMP awal tuh kayak aduh pengen dia berjilbab, pengen dia begini, pengen dia begitu, tapi gara-gara ada kejadian seperti itu kayak kayaknya Allah emang gak sayang kok sama aku gitu. Pikirannya udah secetek itu, udah kesel, terus kayak akhirnya kayak aku sering kayak menyiksa diri sendiri aja gitu, kayak sambil nangis kayak pukul-pukulin diri gitu kan, ngejeduk-jedukin kepala sampai kayak beberapa kali sih ekstrimnya dulu sempat kayak pengen ya udah deh apa mati aja ya gitu, habis kayaknya nggak guna juga gitu di dunia gitu kan. Sungguh, perpisahan kedua orang tuanya meninggalkan luka yang sangat mendalam di lubuk hati Andara Early. Akibat kekecewaannya yang teramat sangat, Dara bertinggi badan 160 cm ini bahkan pernah melakukan hal nekat, yaitu mencoba bunuh diri. Aku nggak apa-apa, aku cuma sedih aja. Hatiku terasa hampa. Kayaknya hidup aku nggak berguna lagi deh. Aku nggak mau hidup kayak gini. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus kuat demi adik-adik kamu. Walaupun orang tua kamu bercerai, itu bukan berarti dunia kamu juga hancur. Kamu harus sabar. Ingat, ada aku yang bisa kamu andelin. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh putus asa. Kamu gak boleh putus asa. Ayah keluar kota kerja. Maafin kami ya nak.
ayah dan ibu sudah mantap bercerai. Sempat kayak udah mau kayak coba ya, namanya juga anak SMA ya, nggak tahu apa-apa, taunya kayak hal-hal kayak gitu kan dari TV gitu. Coba ngiket tangan nih nadi gitu, diikat inget banget pakai tali guling. Terus akhirnya kayaknya besoknya dikasih kesempatan lagi, yaudah nikmatin lagi hidup, dapat distract lagi, teman-teman, kerjaan, lumayan agak mengobati beberapa tahun. Akhirnya aku bisa ngelewatin masa SMA gitu dengan sewajarnya anak-anak, tapi tetap tidak mau berpihak ke papi atau ke mami gitu. Jadi komunikasi tetap sama dua-duanya, menjaga hubungan baik, tapi aku tetap memilih sendiri. Dan akhirnya sampai setelah SMA itu memutuskan untuk pindah kuliah, masuk kuliah ke Bandung waktu itu. Tahun 2000, Andara Early yang masih kuliah memutuskan untuk menikah dengan Ferry Iskandar. Keputusan ini diambilnya untuk mengisi kekosongan di hati, yaitu sebuah kerinduan untuk memiliki sebuah keluarga utuh dan bahagia. Aduh, mana sih si Ferry? Udah jam segini juga belum datang. Aduh, ini siapa sih? Ayo tebak, ini siapa? Aduh, kamu tuh nggak usah sosokan romantis deh. Udah datangnya telat juga. Maafin aku ya sayang. Tadi aku lagi sibuk, ada urusan penting. Oh jadi kamu kayak gitu? Aku di nomor 2-in gitu? Kamu tuh nggak sayang ya sama aku? Bukan gitu loh sayang. Kamu jangan marah dulu dong. Dengar aku ya. Kita kan udah lama pacaran. Jadi, kamu mau nggak jadi istri aku? Serius? Serius? Bersadar di dalam sepiku. Ya aku mau lah. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kasih ya. Itu akan berulang lagi semua. Pas aku kuliah ketiga tahun ketiga udah mulai mau selesai, akhirnya kita memutuskan menikah gitu. Menikah juga itu bisa dibilang umur aku juga masih muda, karena waktu itu sekitar masih 21-22 tahun deh aku memutuskan menikah. Alasan aku menikah mungkin aku ngerasa aku dapat sosok yang akhirnya beban yang ada di dalam pikiran, beban yang ada di dalam dada, hati, semuanya bisa ada orang nih yang bisa aku lean on, aku bisa count on, aku bisa lumayan berbagi lah sama dia apa yang menjadi beban aku gitu kan. Sayangnya, impian Andara untuk membina sebuah keluarga bahagia dan harmonis tidak dapat terwujud selamanya. Selang 4 tahun menikah, kehidupan rumah tangganya goyah dan retak akibat isu perselingkuhan. Ironisnya, saat itu Andara Early sedang dalam kondisi hamil anak pertama. Aku pergi. Ini sebenarnya
nggak dalam agenda siapapun ya, nggak dalam plan siapapun, nggak dalam pemikiran siapapun, karena aku yakin siapapun orang yang menikah nggak pernah punya kepikiran bakalan akan berpisah di kemudian harinya gitu. Jadi hal ini sebenarnya lumayan cukup berat buat aku, karena kayak aku harus ngejalanin lagi sendiri. Pergi. Kasusnya sama gitu loh. Ini aku harus menghadapi perceraian lagi gitu. Dan dulu kasusnya adalah orang tua, sekarang ini aku sendiri gitu yang ngalamin. Kok berat gitu loh. Tetap sakit gitu. Aku kan udah pernah melewati hal itu, kok ternyata belum lulus ya gitu. Ternyata masih dicoba dengan bab yang sama, cuma bedanya sekarang udah umurnya doang yang nambah gitu. Tahan mbak, tahan terus mbak, tahan mbak ya mbak, tahan ya, tahan ya mbak. Ayo bu, tarik napas bu, keluarkan bu, sedikit lagi bu. Ayo bu, dikit lagi bu, kepalanya kelihatan bu. Terus bu. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki, dia sehat. Ibu istirahat dulu ya. Makasih ya dokter. Ya sama-sama Bu. Sering ngasih jawaban dengan sesuatu hal yang kayak aku nggak duga, karena kondisinya saat itu kan aku lagi hamil juga, jadi aku cerai, posisinya aku lagi hamil lumayan besar, jadi kayak ya udahlah, semua hormon juga ikut membantu rasa sakit ini gitu, kayaknya lagi hamil terus kayak aduh harus beban semuanya jadi balik lagi ke nol. Terus jawabannya tuh setelah anak pertama lahir, kayak aku dikasih kekuatan dengan dia gitu, kekuatan bahwa dulu lo ngerasa power lo adalah di teman-teman yang bisa bikin kuat, yang bisa bikin kuat untuk ngejalanin hari-hari. Sekarang aku kasih kamu tambahan power lagi untuk bisa kuat menjalani hari-hari dengan anak. Aku nggak tahu, karena ngelihat anak baru lahir, Magali lahir, aku sendirian, aku cuma peluk dia, terus aku langsung kayak ngerasa jawabannya ya Allah, ini kekuatan kamu. Kamu harus bertahan buat dia. Perceraian yang dialami Andara Early membawa duka sekaligus penebusan bagi kedamaian hatinya. Sakit memang, tapi di saat yang bersamaan, penghakiman Andara bagi kedua orang tuanya di masa lalu seakan terhapuskan dan termaafkan. Setelah aku ngalamin sendiri rasanya, nggak enak rasanya perceraian itu, aku akhirnya mulai pupus rasa dimana aku dulu nyalahin mereka, aku benci, aku kesel, aku marah semuanya sama papi mami aku tuh akhirnya pupus di situ. Setelah bercerai dengan sang suami, Andara Early harus menjalani peran ganda bagi anak semata wayangnya. Dia harus mampu berperan sebagai seorang ibu, sekaligus juga sebagai seorang ayah. Andara harus berjuang keras untuk mencari nafkah bagi dia dan anaknya Magali. Sungguh kondisi yang tentunya tidak mudah bagi Andara untuk bisa menjalani kedua peran di saat yang bersamaan. Yuk mulai yuk, biar cepat kelar. Oke. Lu udah make up? Udah. Tapi kok sembab gitu matanya? Hah? Sembab? Iya, kayak nggak seger gitu sih. Masa sih? Ya udah, Leh.
Kita mulai aja yuk. Oke, senyum. Oke. 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 Lo kenapa? Aku harus kerja, aku harus punya uang yang cukup untuk bisa memfasilitasi anak juga tanpa kekurangan gitu. Hari-hari aku juga kerja hanya untuk anak. Itu setiap hari yang aku lakuin. Jadi semua tawaran pekerjaan itu aku ambil, mulai dari stripping program acara TV gitu kan. Capek urusan belakangan, yang penting buat anak. Sampai termasuk salah satunya ya tawaran waktu itu di majalah Pria Dewasa itu. Selang 3 tahun bercerai dari suami pertama, di tahun 2007 Andara Early menikah lagi dengan Cesa David Ramadan. Tapi lagi-lagi Andara Early harus menelan pil pahit. Selang 1 tahun menikah, Andara dan Cesa David pun akhirnya bercerai. Setelah aku menjalani, memang pernikahan aku yang kedua itu cukup singkat gitu ya, kita cuma bertahan sama setahun gitu karena berbagai macam alasan. Ternyata jawabannya anak tuh masih banget butuh aku, dan belum saatnya dia dialihkan pikirannya untuk aku kembali berumah tangga. Ayo nak kita pulang. Loh, kok mukanya sedih gitu sih? Gak apa-apa kok Ma, aku gak apa-apa. Ayo, gak boleh bohong sama mama. Ada apa coba cerita? Enggak Ma, aku ngeliat anak itu hidup bermain-main sama ayahnya. Aku inget sama ayah. Kenapa sih Ma, aku gak punya ayah? Apa aku nakal? Ya Allah sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu gak nakal kok. Kamu anak yang baik. Mama tuh sayang banget sama kamu sayang. Walaupun Andara Early 2 kali gagal menjalani mahligai rumah tangga yang bahagia, Andara Early tak berputus asa. Di tahun 2011, Andara Early akhirnya berani memutuskan untuk menikah dengan Bugi Ramadan. Memulai lagi suatu hal yang baru nggak gampang, nggak segampang kita beli, oh ya gelasnya rusak, beli aja lagi gitu. Nggak segampang gitu. Jadi dari situ aku hati-hati banget, takut, jujur sampai sekarang pun masih takut, kayak aduh bener nggak ya, tepat nggak ya pilihannya, apakah gimana, tapi takutnya salah menafsirkan timing ini, waktu ini, apakah benar saat ini adalah yang tepat untuk kembali lagi untuk membina rumah tangga. Apa itu lumayan panjang, lumayan jadi perang batin juga di diri. Ini harus gimana lagi, takutnya masa kembali lagi dari nol, nggak selesai babnya, nggak lulus gitu kan. Udah akhirnya aku coba untuk pasrah deh ya Allah gitu, apapun kehendakmu, coba kembali lagi. Niatannya adalah ini semata-mata karena keinginan Allah gitu aku ngejalaninnya. Nih makanannya udah jadi. Mah, bikin kopi dong. Mau manis nggak? Bunganya dikit aja. Oh ya udah, bentar ya Pak ya. Ya. Mama kenapa? Sakit banget ini. Yaudah, kita ke rumah sakit ya. Ya, ayo, sana. Ayo. Baru setahun 2 tahun menikah, aku dapat cobaan kayak
berusaha mau punya anak, tiba-tiba keguguran. Di usia yang aku pikir, waduh ini usia yang aku udah 30-an, aku takut kalau keguguran abis itu nanti mau punya anak lagi gimana. Itu pun jadi perdebatan batin lagi di aku, kayak ini kok nggak kelar-kelar, apakah aku nggak bisa punya keturunan lagi. Aku takut banget bener-bener, aduh makin umur juga makin nambah, jangan-jangan emang aku nggak bisa ngasihin keturunan buat suamiku yang sekarang, kasihan ke dia gitu kan. Sedangkan Magali juga makin besar, dia pengen mana kalau menikah kan bukannya nanti aku punya adik, mana adiknya. Jadi kayak hal-hal itu jadi kayak ini harus gimana. Mama, adiknya mana? Aku nggak kelihatan. Magali, dedenya nggak ada karena belum sempurna. Jadi nggak bisa bertahan lama ada di perut mama. Magali, nanti kalau dedeknya lama-lama di perut mama, mamanya yang sakit. Doain ya, biar dedeknya ada lagi. Kita doa sama-sama ya. Ya mama, aku sedih dedeknya nggak ada. Tapi aku lebih sedih lagi kalau mama yang sakit gara-gara dedek. Nggak apa-apa. Yaudah, kita pulang ya. Sejenak, kebahagiaan yang akan diraih Andara dan keluarga seketika lenyap di depan mata. Kerinduannya untuk memiliki anak kedua pupus sudah. Tapi berkat dukungan suami dan anak tercinta, Andara mampu bangkit dari kesedihan yang mendalam. Di situ aku langsung yang aku nggak boleh bohongin Magali, nggak boleh terbiasa untuk berkata hal-hal yang bohong sama dia. Udah dari situ aku coba sambil jalan aku jelasin kalau iya ternyata adik bayinya belum sempurna, belum sehat, dan dia nggak bisa bertahan lama di perut bubu. Dan itu kalau misalnya harus tetap hamil, itu nantinya bubunya yang jadi sakit, nggak bisa seperti itu. Makanya Magali doain ya, mudah-mudahan nanti ada adik bayinya lagi gitu. Karena waktu itu dia masih umur sekitar berapa tahun ya, jadi lupa. Sekitar 8 tahun ya, dia dibilang mengerti juga belum mengerti banget, tapi udah cukup mulai bisa kita ajakin komunikasi. Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat berarti bagi seorang Andara Early. Secara tiba-tiba, tanpa paksaan dan arahan dari siapapun, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah karunia besar bagi seorang hamba Tuhan. Aduh, ya kesiangan. Mana ada janji sama orang lagi. Aduh, gimana nih? Bagus nggak ya? Enggak ya? Mah? Hah? Masih pagi panik aja? Iya, aku tuh ada janji sama orang, Pak. Tumben pakai hijab, Mah? Hah? Enggak, Pak, ini sengaja kok. Tadi pagi bangun tuh, aku ngeliat scrap ini. Jadi aku pengen nyobain deh pakai hijab. Pak, bagus nggak? Bagus kok. Bagus ya? Ya udah deh, ini aja ya. Itu aku lebih kayak nggak punya ada perasaan, oh ya ini aku akan jadi pakai jilbab nih, atau oh mulai dari hari ini aku proklamirkan aku mau berhijrah gitu. Itu nggak ada. Itu benar-benar feelingnya cuma kayak lagi pengen pakai jilbab. Udah seperti sesimpel rasa oh hari ini lagi pengen pakai baju biru.
hari ini lagi pengen pakai baju hitam. Sungguh hidayah datang bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berawal dari rasa penasaran memakai hijab, tanpa disadari selama seminggu lebih, Andara Early memakai jilbab dalam kesehariannya beraktivitas. Pak, Ya, Ma? Masya Allah, Mama cantik banget pakai hijab ini. Makin bersinar wajahnya. Papa bisa aja. Ya udah kalau gitu, Mama pamit dulu ya ke sekolahan. Ntar dulu, Papa mau ngomong. Mama serius mau pakai hijab? Gara-gara disadarin sama omongan suami yang nanya ini serius gitu, aku langsung kayak iya juga ya. Ya udah deh, bismillah, aku jalanin aja. Mudah-mudahan ini proses aku untuk pemikirannya, ibadahnya jadi lebih baik gitu ya. Mama kenapa? Nggak tahu kamu mual banget nih. Mama pasti masuk angin nih. Atau enggak, mahnya kambuh ya? Iya. Enggak kok, Pak. Atau enggak masuk angin, Ma? Nggak tahu ini kenapa sih. Minum lagi, Ma. Minum lagi. Ayo. Pelan-pelan. Kenapa ya, Pak ya? Biasaan telat makan kalau kamu lagi sibuk kerja, iya. Enggak kok, Pak. Proses berjalan akhirnya sekitar 4 atau 5 bulan dari aku mulai menutup kepala dengan berhijab gitu kan. Tiba-tiba aku dapat kabar gembira lagi bahwa aku hamil. Ini aku ngerasa kayak berkah yang amat luar biasa karena nggak dalam agenda aku sama sekali untuk bisa hamil lagi, karena bener-bener kayak ya udah deh, udah pasrah, kayaknya udah nggak mungkin lah, umur aku juga udah segini, waktu itu udah masuk usia 35. Bener nggak ya? 2 bulan di USG belum bisa terdeteksi kelaminnya laki atau perempuan. Aku bilang, aduh ini kayaknya mata aku aja nih kali ya yang halu gitu, ngeliat foto USG 2 dimensi yang cuma hitam putih doang, tapi aku ngeliat dengan jelas itu ada bentuk muka. Lucu ya. Coba. Mirip kamu ini. Tuh lihat hidungnya mirip tuh. Tinggal. Ini hidungnya nih. Iya, sama nih pesek nih. Peran aku sekarang udah bertambah juga, aku jadi ibu, nggak hanya jadi istri gitu kan, dan ibunya dari 2 orang anak dengan 2 karakter juga yang berbeda. Itu bukan hal yang gampang gitu kan. Ini setiap hari itu ada pelajaran baru lagi, tapi aku coba semaksimal mungkin untuk bisa tetap berkomunikasi sama mereka dengan baik gitu, dimana mereka nggak kekurangan waktu atau ngerasa waktu masa kecil mereka terbuang karena posisinya aku di sini sebagai ibu yang bekerja gitu kan. Ya, sejatinya manusia hanyalah hamba Tuhan yang suatu saat pasti akan kembali kepada Tuhan. Sejauh apapun seorang hamba pergi, Allah pasti punya cara untuk menuntunnya kembali kepadanya. Bagi Andara, pilihannya berhijrah adalah jalan keselamatan baginya dan bagi kedua buah hatinya. Dengan mendekatkan diri dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah tercapai sudah kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan mulai dari saat itu aku ngerasa ini titik baliknya aku, dimana
dengan 2 amanah ini, alhamdulillah ada Magali, ada Gamila, laki-laki sama perempuan. Allah menitipkan mereka buat aku untuk menjaga mungkin apa yang pernah menjadi potret keluarga, cita-cita aku, impian aku itu jadi aku coba untuk realisasikan buat mereka. Dosa